Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, salam Habatus. Hidupku bagi Kristus. Ya adik-adik, sebelum kita akan sama-sama membaca dari sebagian firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan kita ke dalam pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerti apa yang kita baca, dan kita juga melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan menurut perintah Tuhan. Ya adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biarlah lewat pembacaan Alkitab pada saat ini Tuhan, menjadikan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin dan setia mengikut perintah Tuhan. Dan Tuhan saja yang mampukan kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Markus pasal 11 ayat 1 sampai ke 11. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Di sini judul di perikopnya adalah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ketika kamu memasukinya, kamu segera akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ berkata kepada mereka, 'Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka mengambilnya. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus pun duduk di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka, dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Ia masuk ke Yerusalem, ke Bait Allah dan meninjau semuanya. Namun, karena hari hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Nah, adik-adik, di sini dikisahkan bagaimana Yesus datang sebagai Raja Damai. Orang-orang di Yerusalem sangat antusias, sangat bersukacita menyambut kedatangannya. Mereka disuruh menggelar pakaiannya di jalan-jalan dan juga daun-daun hijau dari ladang mereka. Mereka sangat bersukacita karena kedatangan Sang Mesias, Sang Raja yang sangat mereka nanti-nantikan. Nah, adik-adik, di sini yang sangat menarik adalah bagaimana Tuhan Yesus ketika datang ke Yerusalem, Tuhan Yesus tidak menunggangi kuda atau hal-hal yang dianggap mewah, tetapi Tuhan Yesus menunggangi keledai. Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaan dan dengan kerendah hatian. Nah, adik-adik, di sini dalam kehidupan kita, mungkin kita akan kedatangan tamu. Secara sederhana ketika di sekolah akan ada, contohnya akan kedatangan menteri pendidikan. Pasti yang akan dilakukan sekolah adalah persiapan yang luar biasa. Mungkin adik-adik akan dilatih seminggu untuk penyambutan. Mungkin ada pertunjukan kesenian atau pertunjukan drum band, atau mungkin makanan yang akan disajikan sudah dipersiapkan dengan begitu rupa. Dan ketika Bapak Menteri datang tentunya ingin dengan mobil yang bagus, dengan penjagaan yang ketat, dengan pengawalan yang ketat. Nah, itu adalah pemerintah-pemerintah yang ada di dunia. Bahkan lebih luas lagi adalah Bapak Presiden mungkin yang akan hadir. Tentunya akan dipersiapkan dengan begitu luar biasa. Tetapi contoh teladan yang luar biasa adalah Tuhan Yesus datang dengan kerendahan hati.
Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaan. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, tetapi Tuhan Yesus menempatkan dirinya dengan kerendahan hati. Nah, adik-adik, pagi ini kita belajar teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus yang begitu hebat, begitu maha kuasa, begitu luar biasa, datang dengan kerendahan hati, datang dengan kesederhanaan. Bagaimana dengan kita? Kita pun harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mari kita hidup dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan. Kesederhanaan di sini berarti kita hidup dengan apa yang kita miliki. Jangan kita dibuat-buat. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk tetap rendah hati. Walaupun mungkin kita memiliki banyak hal, kita memiliki banyak kebisaan, banyak yang kita punyai kelebihan-kelebihan, tetapi kita tetap belajar rendah hati. Jangan sombong, dan kita belajar dengan kesederhanaan. Jangan terlalu berlebihan. Nah, adik-adik mau ya belajar seperti Tuhan Yesus? Ibu pun mau. Amin. Kita mari sama-sama belajar untuk setiap hari melatih diri kita untuk seturut dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini mengajarkan tentang kerendahan hati, kesederhanaan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segala-galanya. Tetapi ketika Engkau datang di Yerusalem, Tuhan datang dengan kesederhanaan, dengan menunggangi keledai. Tuhan, ajar kami pun Tuhan memiliki hidup yang senantiasa rendah hati. Walaupun mungkin kami memiliki banyak kebisaan, banyak talenta yang kami miliki, tetapi ajar kami Tuhan untuk tetap rendah hati, tidak menjadi anak-anak yang sombong. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami selalu ingin diakui kepintaran kami, selalu ingin diakui kelebihan kami, dan kami lupa dan menjadi anak-anak yang sombong. Tuhan, lewat pembacaan Alkitab saat ini, ampuni kami dan ajari kami untuk tetap rendah hati, dan Tuhan saja yang mampukan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan